Dimanapun saat ini Anda berada yang sudah siap dengan analisa masing-masing. Pagi ini kita akan mencoba untuk memetakan lagi untuk 1 hari ke depan kemungkinan yang bisa saja nanti terjadi dan di mana kita bisa menempatkan peluang-peluang yang terbaik buat kita sesuaikan dengan gaya trading kita dan sesuai dengan aturan main kita. Yang pasti setiap trader tentu punya pandangan yang berbeda, punya cara analisa yang berbeda. Semuanya hanya untuk mempermudah kita menemukan peluang dan potensi yang terbaiknya. Di kesempatan kali ini sebagai perbandingan saya akan memberikan satu analisa kecil ya berkaitan dengan XAU USD ya. Di hari ini hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 studio kami menunjukkan pukul 6.51 menit waktu Indonesia Barat masih terbentuk satu candle sempurna dan satu candle yang masih running di 9 menit tersisa mau berganti candle. Kita akan melihat dulu perkembangan yang terakhir 1 hari kemarin bergerak dengan high dan low-nya di area yang cukup kecil ya. Yang kita perkirakan kemarin ternyata hanya naik sebentar kemudian turun dan turunnya pun tidak signifikan karena masih berada di wilayah koreksi sehingga berpeluang memantul kembali. Yang kemarin mencoba turun tapi berada di wilayah koreksi di levelnya terbentur dan akhirnya naik kembali hingga ditutup di penghujung harinya. Ini artinya seperti yang kemarin sudah kita jelaskan ya, bahkan di awal sebelumnya kita sudah sampaikan dari histori yang ada naik turunnya hampir sama, maka kemungkinan besar di hari berikutnya akan ada buyer dan sell yang saling tarik menarik ya, dan terbentuk seperti halnya sideways yang kemarin kita lihat, kita sudah bahkan sudah alami yang sudah terjadi kemarin. Perkembangan naik turunnya sama atau hampir sama. Ini mengindikasikan tidak ada harga, tidak ada pemain yang lagi dominan, tidak ada pelaku yang menjadi penguasa di sana. Sehingga hari ini kita nanti akan menunggu breakout di antaranya akan lebih baik untuk memastikan salah satu dari buyer atau sellernya ini mendominasi ya. Karena itu masih pagi, nanti kemungkinan besar kalau naik dan turunnya masih panjang sehingga ada peluang, ada potensi yang bisa kita manfaatkan di sana. Kita amati di time frame daily ya. Di time frame daily bahkan kita sempat menyampaikan dengan pola yang ada, dengan histori yang ada terbentuk di sana, maka secara umum di jangka waktu yang menengah atau swing yang agak pendek ini akan berpotensi naik ya, meskipun hari ini yang kemarin ya, meskipun hari kemarin ditutup dengan posisi bearish ya, kecil ya. Ini masih berada di wilayah level sehingga peluang untuk naik masih terbuka sangat lebar ya. Untuk swing kita bisa mengawali, kita bisa mulai dengan buy dengan posisi seperti ini. Targetnya nanti berada mendekati levelnya di sana. Sementara untuk di trading kita akan menentukan dengan menggunakan time frame kecil. Yang paling dekat kita ambil di atasnya, yang paling dekat kita ambil di bawahnya. Target utama yang di atas nanti minimal mendekati sumbu yang tertingginya, yang di bawah mendekati low-nya ya.
Yang di bawah di sini mendekati low-nya di sini ya, sekitar 230-an ya, minimal untuk mengawali transaksi pagi mungkin lebih dari cukup untuk kita menempatkan posisi kita di sana. Diawali dulu dari yang di atas ya, kita ambil posisi buy stop dulu di 18.11.30 ya, 18.11.30. Disusul dengan posisi yang di bawah, kita tempatkan di sana sell stop di 18.06.41 ya, meskipun ini cukup dekat ya. Kalau kita ragu dengan dua posisi ini, mengingat cukup dekat, maka kita tunggu breakout di antaranya ya. Kita tunggu breakout di antara duanya. Akan lebih baik ketika kita menunggu breakoutnya nanti, apakah dia bergerak jauh lebih kuat ke bawah atau ke atas, nanti kita bisa mengikutinya ya. Yang tadi buy stop kita targetkan di ujung kuning yang di atas, yang di bawah juga sama, mendekati yang di bawah, atau kita bisa ya menggunakan yang lebih di bawah di sini. Ya, kita bisa targetkan di sini untuk yang sell stopnya. Kemudian arah utama tetap kita mengacu ke atas, sehingga ketika nanti bergerak naik, target yang lebih panjang berada di level di atasnya di sini. Target yang lebih jauh kita targetkan mendekati levelnya atau berjarak sekitar 1000 sekian. Di area ini kita manfaatkan untuk limitnya, untuk koreksinya, dengan sell limit di 18.24 titik sekian. 18.24 titik sekian ini untuk memanfaatkan koreksi ya. Sementara yang di bawah kita lihat dulu. Yang di bawah kita mengambil koreksi ketika sudah mulai melewati pertengahan atau paling tidak di area retracement-nya. Kita bisa tempatkan untuk koreksinya oke, terdekat di sana untuk koreksinya di 17.292 ya, sorry ya. Ini dengan buy limit di 17.92 titik sekian. Ini buy limitnya di 17.92 titik sekian ya. Kemudian kita amati, kita lihat nanti range hariannya yang kemarin cukup kecil sekali, kita bisa gunakan tengah-tengahnya di antara hari kemarin dan sebelumnya. Kita bisa gunakan yang lebih pendek, lebih panjang dari yang kemarin tapi lebih pendek dari sebelumnya, sehingga kemungkinan nanti ketika naik dan turun mendekati limit yang kita buat. Yang di atas akan bergerak, yang di bawah kira-kira mendekati levelnya di sini. Kemudian yang di atas kira-kira mendekati level limitnya. Ya, ini adalah satu bentuk untuk kehati-hatian kita hingga nanti dia menyentuh di 17.85, kita jangan masuk posisi sell, apalagi sudah jam-jam Amerika, karena di situ berpeluang memantul atau bahkan akan reversal lebih permanen. Fokus kita tetap masih buy ya, dengan catatan minimal melewati level resisten terdekatnya ya. Sehingga ketika nanti sudah
lewat, ya mungkin teman-teman yang belum transaksi kita bisa menunggu di wilayah breakoutnya di sini untuk buy stopnya atau buy-nya, kemudian breakout di sini untuk sell-nya. Masing-masing target berada di area limit yang kita buat, sehingga ketika nanti kita targetkan sudah tercapai di angka 600 hingga 700, maka itu adalah bagian dari target satu hari, sehingga tidak perlu kita lagi entry berikutnya ketika sudah tercapai dalam satu kali transaksi. Sebaliknya, kalau satu transaksi kita bisa exit lebih awal dengan target mungkin hanya 200-300, maka nanti kita update berikutnya, kita ikuti perkembangan harga terkininya, kita amati, kita lihat bagaimana struktur terbentuknya, bagaimana level di situ dilewati atau bahkan hanya memantul saja di sana. Baru kita nanti menentukan apakah trigger yang kita gunakan di ujung sana, ujung terbarunya atau di candle-candle terakhir di situ mengindikasikan market ini akan lanjut atau bahkan berbalik. Mudah-mudahan hari ini ada peluang yang lebih baik yang bisa kita ambil. Mungkin hari kemarin kita tidak bisa maksimum karena pergerakan cukup kecil dan range-nya juga terlalu kecil sehingga jangkauannya belum maksimum. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan profit dengan maksimum hari ini. Selalu pergunakan logika kita, gunakan update yang terbarunya, kemudian jangan lupa gunakan dan terapkan money management dan risk management yang sehat. Diingat, ketika kita lengah, ketika kita hanya fokus pada analisa, ketika kita hanya fokus pada teknikal tanpa kita mempedulikan manajemen risikonya, maka satu saat akan salah di analisa kita dan salah dalam analisa, dan kita tidak menerapkan manajemen risiko dengan baik, money management dengan baik, maka akan terjatuh juga nantinya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.